Alhamdulillah ya Pak Farid adalah atasé perdagangan Republik Indonesia di Moskow ya, di Federasi Rusia. Beberapa bulan lalu saya berkunjung ke sana, diterima Pak Farid, terima kasih. Pas datang disambut salju karena suhunya minus 10 derajat waktu itu ya. Mudah-mudahan tidak bosan Pak nanti berbagi dengan teman-teman. Di sini ada sekitar 80 pengusaha di seluruh Indonesia, ada juga yang diaspora di luar negeri ini, ada yang dari Qatar, juga orang Indonesia yang juga sudah melakukan ekspor. Nanti mohon saran atau gambaran dari Pak Farid berkenaan dengan pasar di Rusia, Pak. Ya silakan Bu moderator dilanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur Samsu sudah menyapa Pak Farid Amir. Saya kira langsung saja Pak Farid Amir bisa menyampaikan paparannya tentang peluang pasar kita di Moskow. Untuk paparan 15 menit dan pertanyaan kita sambung 15 menit. Monggo Pak Farid Amir. Terima kasih Ibu, Bapak dan Ibu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam kembali. Mungkin saya perkenalkan saya sebagai perdagangan Republik Indonesia untuk KBRI Moskow. Jadi saya itu adalah secara status adalah pegawai ASN di Kementerian Perdagangan, tapi dititipkan di KBRI. Jadi memang tugas kami itu atas perdagangan adalah mendukung ekspor produk Indonesia di negara akreditasi. Mungkin sebagai informasi juga selain atas perdagangan ada juga mungkin rekan-rekan kami yang disebut sebagai ATPC, Indonesia Trade Promotion Center. Itu list negaranya di mana saja bisa Bapak cek ya, hampir seluruh dunia ada. Mungkin saya keluarkan paparan saya Pak Ibu ya. Sebentar. Ini untuk ke semua layar berarti desktop. Bentar. Pak Farid, PPT-nya sudah dibuka sebelumnya, Pak? Ini sedang saya buka. Oh ya, dibuka dulu, nanti baru share screen. Oke. Sudah terbuka belum? Belum ya? Belum, Pak. Gimana nih? PPT-nya sudah dalam kondisi terbuka kan, Pak? Sekarang sudah. Nah, PPT-nya sudah, langsung share screen biasanya nanti langsung muncul bagian yang akan dibuka. Siap. Ya, sudah mulai muncul. Oke. Oh, ini desktop ya, Pak? Ya, desktop. Saya ya, full screen. Full screen. Oke. Jadi ini presentasi saya, jadi lebih cenderung untuk menceritakan bagaimana pasar Rusia terhadap produk-produk Indonesia. Mungkin sedikit kami sampaikan mengenai fakta Rusia itu bagaimana. Jadi dari sisi luas, dia cukup besar, hampir 9 kali luas Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada Sabah sampai Merauke, kalau mereka sebutnya dari Kaliningrad, itu yang di negara enclave ya, kejepit di Polandia sampai Kamchatka, itu di dekat Alaska. Jadi sangat luas sekali. Populasinya memang lebih banyak Indonesia, 142 juta. 2/3 orang Rusia itu tinggal di sisi Eropa. Sisi Eropa, sepertiganya sisanya di sisi Asia. Jadi patokan Asia dan Eropanya itu adalah di pegunungan Ural. Ural itu, mungkin kalau Bapak Ibu ingat Piala Dunia kemarin, ada nama kota Yekaterinburg ya. Yekaterinburg itu mirip di Pontianak. Jadi ada Tugu. Kalau Pontianak kan Tugu untuk Khatulistiwa. Di sana itu ada Tugu namanya Eropa Asia. Jadi patokannya 2/3 orang Rusia tinggal di Eropa. Usianya itu median age-nya ternyata 39,8 tahun. Jadi
termasuk muda. Dari sisi etnik, jadi Rusia itu bisa dibilang ada dua. Rusia sebagai nationality, negara, ada juga Rusia sebagai etnik. Jadi ada juga contoh orang Tatar, tapi dia warga negara Rusia, tapi etniknya Tatar. 77% itu orang Rusia, etniknya 3,7 Tatar, dan sisanya macam-macam dari pecah-pecahan Soviet. Mungkin ada orang Rusia yang ngetop di saat ini di Indonesia, namanya atlet UFC ya, namanya Khabib. Itu dia etnisnya bukan Rusia, tapi dia orang dari Kaukasus ya. Dan umumnya mereka Muslim, maka dari sisi agama 10-15% itu orang Muslim. Sisanya ada dari dominan ada Rusia Ortodok, Kristen, dan yang lain-lain. GDP-nya bisa dilihat tahun 2017 estimasi 4 triliun, GDP per kapita 27.000 US, growth 1,5, jadi growth-nya tidak begitu besar dibanding Indonesia. Tingkat pengangguran 5,5. Ini posisi sudah beberapa bulan lalu kami rangkum dari CIA World Factbook. Tentunya sekarang akan berubah di tengah pandemi COVID ya. Dan ini semua akan berubah semua. Tapi yakin semua akan dalam Bapak Ibu mungkin yang pernah belajar ekonomi pastikan ada kurva supply demand dan keseimbangan. Artinya walaupun nanti ada seperti krisis, pasti akan kembali lagi ke titik keseimbangan. Nah, kembali ke sini. Ini penting saya lihat karena nanti akan berpengaruh terhadap ekspor kita. Ini posisi geografis Rusia, di mana Indonesia dapat terlihat di sisi Asia Tenggara dan Rusia di sisi jauh di utara. Dapat kita perhatikan dari tingkat lokasi, tingkat sultannya adalah logistik. Jadi, kursor saya kelihatan Mbak ya. Umumnya ekspor Indonesia ke Rusia, pelabuhan utamanya adalah Saint Petersburg. Jadi di titik di Teluk Laut Baltik di dekat Finlandia. Mungkin sekitar 80% ekspor Indonesia ke Saint Petersburg. Ini untuk supply ke sisi Eropa. Jadi andai kata ibu kota Rusia itu Moskow, semua ekspornya lewat laut Saint Petersburg. Karena Moskow itu dia landlocked, nggak ada lautnya. Hanya sungai. Jadi andai kata kita ekspor ke Moskow, pilihannya ada dua. Lewat udara, yang logistiknya nggak murah, cukup mahal, dan lewat Saint Petersburg. Yang kedua, pelabuhan yang umum dipakai biasanya untuk produk-produk palm oil, itu di Laut Hitam, Novorossiysk, nama kotanya. Yang ketiga, di dekat Korea Utara, Vladivostok. Di sini mungkin orang beranggapan lebih dekat Vladivostok. Tapi sulitnya Vladivostok kalau kita ekspor ke sini lewat laut, nanti butuh waktu sampai 3 minggu, andai kata tujuannya ke Eropa, ke Moskow misalnya ya. Dari Vladivostok lewat kereta api yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya Trans-Siberia. Itu butuh waktu. Jadi pengalaman kami pelaku usaha, ada juga diaspora Indonesia yang mengimpor produk Indonesia, dia pernah coba lewat Vladivostok, itu sulit untuk mengolah kargonya. Jadi kesulitan pertama logistik di sini. Tadi yang saya sampaikan ada yang kuning di sini Kaliningrad, ini adalah dulu bekas bagian dari negara Prusia, Jerman ya. Semenjak Perang Dunia Kedua itu dia klaim sebagai bagian dari Rusia. Lanjut. Ini secara statistik ekspor impor kita. Yang saya gunakan adalah data dari bea cukai Rusia. Jadi kalau berdasarkan data bea cukai Rusia, Indonesia surplus. Ini reporternya Rusia ya. Jadi sini Rusia terhadap Indonesia. Rusia negatif dia. 1 miliar US dollar tahun 2015 sampai terakhir 2019 tahun lalu 900.000 USD. Iya defisit. Tapi data Rusia custom. Tapi berdasarkan data BPS terbalik, kita yang defisit. Itu kenapa bisa begitu? Ada perhitungan ya. Ya Bapak Ibu mungkin tahu kalau ekspor statistik kan pakai FOB ya, sedangkan impor CIF. Dan itu tadi logistik cukup mahal, dan kebanyakan juga ekspor Indonesia kadang tercatat mungkin sampai Singapura. Jadi ekspor Singapura, padahal tujuan akhirnya adalah Rusia. Sedangkan Rusia, walaupun transit di Singapura, dia dari country of origin, berarti berdasarkan dari Indonesia. Jadi secara statistik ada perbedaan yang besar. Ini dari bagannya. Di produk-produk yang
Rusia ekspor ke Indonesia. Jadi Rusia ini negara yang sangat kuat migasnya. Oleh sebab itu ketika masuk krisis karena pandemi COVID-19, yang membuat Rusia kolaps bukan karena COVID-19, tapi karena perang minyak. Ketika harga minyak drop, itu harga rubel drop, 15% rubel drop. Karena lebih dari 50% ekspor Rusia di migas. Seperti kita lihat, ekspor Rusia ke Indonesia pun didominasi migas. Ini dia statistiknya. Untuk Indonesia ya, dari tahun 2015 sampai 2019, 21% ekspor Rusia adalah migas. Migas, berikutnya adalah pupuk, 26%, ada iron and steel, baja. 20 ini sereal, ada gandum. Memang sekarang trennya growth yang terbesar itu gandum. Selama ini Indonesia itu impor gandum Rusia lewat negara ketiga seperti Turki, tapi pelan-pelan impor dari Indonesia itu mencari langsung ke sumbernya dan sudah mulai meningkat gandum. Itu yang kita impor dari Rusia. Lalu apa yang kita ekspor ke Rusia, dari Indonesia ke Rusia, ini produknya umumnya kalau kita perhatikan, Bapak Ibu mungkin paham ya, udah mulai paham ya, kode HS ya. Jadi angka di depannya ini kode HS, bukan nomor urut. Jadi chapter 15 itu dia palm oil, 85 mesin, karet, rubber, alas kaki, kakao, dan lain-lain. Kita lihat persentasenya. Jadi dari 5 tahun terakhir, 41% ekspor kita dari sisi nilai, jadi ekspor adalah palm oil. Dan turunannya, 85 ini machinery, jadi dia beberapa kali agak tinggi produk mesin ini nilainya. Itu produk-produk apa? Jadi seperti produk mesin buat pabrik kosmetik ada dirakit di Indonesia, dikirim ke Rusia. Lalu ada rubber, alas kaki. Alas kaki ini biasanya NMC ya. Merek-merek kayak Adidas, Nike, Puma, memang pabriknya di Vietnam, China, Indonesia, disuplai ke Rusia dan negara-negara lainnya. Jadi cukup besar di sini kakao mesin. Jadi kalau kita lihat produk di sini, apa yang kita ekspor ke Rusia, umumnya adalah produk bahan baku raw material atau produk modal. Hanya footwear aja yang benar-benar produk yang dipakai di end user, di konsumen. Untuk kopi dan teh pun kebanyakan dia green bean. Dia lebih suka mengimpor green bean dibandingkan hanya baru masuk itu Torabika. Torabika juga bukan HS09 ya. Torabika itu kayak kopi kemasan. Ini yang di 09 ini lebih banyak kopi dan teh itu adalah yang bulk. 95 juga mainan, kebanyakan yang ekspor itu seperti dari Mattel, Hasbro, yang ada Mattel ya, yang dari Bekasi itu ekspornya ke Rusia. Jadi kebanyakan sekali lagi saya sampaikan apa yang kita ekspor ke Rusia itu adalah produk-produk raw material. Nah, ini produk yang potensi untuk diekspor ke Rusia, tapi dengan catatan kondisi normal ya. Tapi ini saat ini untuk kondisi dengan COVID-19 sudah saya cek ke pelaku importer di Rusia, mereka lebih cenderung akhirnya mengimpor produk makanan. Karena makanan itu pasti akan dibeli oleh masyarakat. Jadi kondisi saya sampaikan lagi, rubel melemah 15% daripada kondisi normal. Produk-produk kesehatan, termasuk jamu sudah ada yang masuk ke Indonesia, buah, ini yang sampai saat ini yang saya pakai makanan, saya terima inquiry buah itu besar. Tapi sayangnya Indonesia susah menyuplai. Contoh kayak saya dapat inquiry itu buah mangga, tapi importer minta harus lewat laut. Saya sudah cek ke supplier Indonesia, laut sangat sulit dilakukan karena pasti kan busuk ya. Jadi hanya bisa lewat udara, itu juga cukup besar sampai 1.000 ton per bulannya. Dia siap impor. Tekstil ya, tapi kondisi saat ini sedikit turun. Fashion wear ada beberapa populasi yang siap untuk konsumsi produk. Di sini buat komunitas muslimnya kalau saya perhatikan lebih cenderung kayak hijab gaul ya, yang dipakai. Produk ikan iya, tapi sayangnya ada peraturan dari negara setempat dari Rusia
hanya menunjuk eksportir yang telah diakreditasi oleh badan karantina mereka. Jadi saat ini sekitar 15 perusahaan. Ini sugar kita nggak ekspor ya, tapi kalau spices, rempah-rempah ya, ada demand tapi nggak besar. Kopi ya besar, kopi walaupun saat ini kita juga persaingannya berat dengan kopi Vietnam. Produk kakao, jewelry masih ada demand-nya walaupun sekarang turun. Kosmetik, spa produk ada, malah diminta oleh mereka itu dalam bentuk paket ya, bukan sekedar produknya tapi mungkin dalam bentuk paket, seperti sampai menyediakan tenaga terapisnya mereka juga ada demand. Walaupun saat ini COVID-19 semua pada di hold, petugas pekerja migran kita yang bekerja sebagai petugas spa terapis ini sebagian dipulangkan, tapi intinya orang Rusia senang relax di spa, special wood furniture ya, tapi khususnya karena Rusia itu sebenarnya salah satu negara yang kuat di perkayuannya, jadi yang bisa kita supply yang benar-benar kayu murni dari negara tropis. Nah ini penting, perilaku konsumen Rusia, tapi ini konsumen end user ya. Ketika kita patokan ini kepada ketemu buyer itu agak berbeda. Ini sumber yang kami dapatkan dari kajian dari LC Nielsen plus bahasa standar juga. Tapi sini sudah kami cek dan itu benar. Kita cek langsung di lapangan. Jadi orang Rusia itu impulsif dia, jadi dadakan. Dia loyal sama merek. Jadi contoh mungkin kalau kita sering lihat internet, orang Rusia itu terkenal dengan pakai merek Adidas ya. Ini dia sangat loyal dengan merek. Untuk membeli produk dia lebih cocok lihat merek. Jadi harga walaupun kadang-kadang harga itu sebagai patokan untuk membeli produk, tapi akhirnya juga melihat ada suara dia juga sampaikan loyal dengan merek. Di sini orang Rusia itu suka dengan produk kayak produk Jerman ya, Mercedes sangat loyal sekali dan lain-lain. Ibu Miftah bisa tolong di mute mic-nya Ibu Miftah. Dia mungkin mirip karena olah dia hidup mereka karena dia tinggal di apartemen dan apartemen mereka tuh kecil, jadi mirip seperti orang Jepang. Mereka tuh membeli untuk short term, bukan beli buat jangka panjang. Di Moskow khususnya semua tempat tinggal itu adalah apartemen. Jadi zaman Soviet dahulu apartemen adalah istilahnya jatah ya dari negara kepada rakyatnya. Jadi rumahnya kecil-kecil. Jadi itu akhirnya berpengaruh terhadap pola pembelian mereka. Jadi hanya beli untuk dalam jangka pendek. Ini juga ada kajian bahwa 57% orang itu hanya untuk muter-muter di toko untuk mencari harga terbaik, tapi akhirnya ujung-ujungnya dia beli dengan melihat berdasarkan merek. Ini dia artinya mereka tidak nabung ya, on average dia menghabiskan 60% dari pendapatannya untuk berbelanja. Nah ini ada tips penting. Ini masuk juga. Ini tips penting untuk kita pahami. Tapi ini juga nggak sebagai, bisa dipakai juga tips ini untuk ekspor ke seluruh negara ya. Jadi kita harus patuh terhadap peraturan negara Rusia. Tadi sempat saya dengar terkait dengan standar ya. Di Indonesia ada SNI, kalau di Rusia ada namanya EAC ya. Nanti saya sampaikan di slide berikutnya. Ini harus kita patuhi. Ada jenis-jenis produk yang harus harus pakai marking EAC ya. Ini harus wajib. Ini saya sarankan untuk supply ke Rusia menawarkan produk premium. Walaupun produk kita nggak premium ya. Kenapa? Sebabnya
Karena dari sisi logistik tadi kita mahal, kita sudah ada dibanding negara pasar kita ke China dan Vietnam itu, mereka sudah ada FTA. Bagi ibu sudah paham FTA, berarti kan ketika mereka ekspor ke Indonesia, ke Rusia, tidak dibebankan biaya masuk sehingga harga jual di pasar lebih murah. Harga kita tidak bisa bersaing, jadi oleh sebab itu kita harus tawarkan produk secara premium. Karena kata produk kita tidak premium, mungkin dicoba dikemas secara premium dalam bentuk kemasan. Cari term of payment yang baik. Jadi selama ini orang Rusia menghindari menggunakan LC. Tapi memang ini LC itu cukup baik ya untuk digunakan untuk kita buat apalagi buat ekspor yang pertama kali kepada partner kita. Takutnya mereka kabur. Oleh sebab itu larinya ke poin kedua, due diligence. Kalau kita dapat partner, calon partner, cek ke kami, ke KBRI, ke kami juga atas perdagangan untuk mengetahui apakah partner kita itu kredibel atau tidak. Kami bisa bantu dengan mudah. Syaratnya cuma satu, dapat istilahnya NPWP mereka. Mereka sebutnya INN. NPWP, jadi dapat kode pajak tax ID mereka. Kita bisa telusuri, dia itu punya utang atau tidak, ada pernah masalah di pengadilan atau tidak. Tapi ini buat pengadilan, buat perusahaan ya, bukan buat individu. Itu ketahuan semua. Kembali ke term of payment, walaupun ini agak berat ya, tapi negara pesaing kita seperti China dan Turki, itu ketika menawarkan produknya ke calon pembeli, mereka tidak masalah untuk menawarkan secara konsinyasi. Artinya kirim barang terlebih dahulu, nanti sudah terjual, mungkin ada kontrak, mungkin ada termin 1 bulan, 6 bulan, baru dibayar. Itu kenapa? Karena mungkin nanti akan ketemu banyak dengan importer distributor ya. Jadi dia hanya ngimpor, langsung disuplai ke retail. Dia pun sama di case-nya di Indonesia, importer ini juga konsinyasi ke retail, sehingga juga mereka ada piutang. Andai kata supplier di negara lain menawar konsinyasi, mereka akan senang sekali. Yang terakhir ini penting, ada kendala bahasa. Rusia salah satu negara yang tidak bukan familiar, tidak pandai berbahasa Inggris. Ini memang sudah ada, kalau baca-baca artikel Rusia ya, maksudnya ada namanya artikel RBTH, Russian Beyond the Headline. Mereka selalu bilang orang Rusia itu nggak bisa bahasa Inggris jelek. Ternyata memang iya, orang yang berbahasa ibu bahasa Rusia itu bahasa Inggrisnya susah. Jadi saya sering ketemu kemana-mana ke pelaku usaha, ujung-ujungnya terpaksa pakai interpreter karena mereka nggak bisa bahasa Inggris. Jadi di sini disarankan, andai kata ada negosiasi dengan Rusia, bisa hire mungkin diaspora kita, mahasiswa kita yang sudah lulus dari kampus di Rusia atau yang masih aktif. Ya andai kata tidak ada, ternyata sangat ampuh juga pakai Google Translate. Itu bisa digunakan. Nah, ini tadi saya sampaikan Eurasia Conformity. Ini seperti SNI-nya mereka. Ini namanya Technical Regulation TC ya, TR CU. TR ini Technical Regulation, CU ini Custom Union. Ini nomornya 006 2011 tahunnya. Jadi produk-produk apa saja yang wajib pakai markingnya itu seperti firework ini apa, kembang api, perlengkapan pelindung diri, packaging. Jadi penting buat produk-produk Indonesia pada makanan seperti kemasan ada IEC-nya, ada mainan, makanan juga masuk, parfum dan lain-lain. Ini ada listnya. Jadi andai kata produknya tidak masuk di sini, berarti tidak wajib menggunakan conformity ini. Sebagai catatan, IEC ini tidak hanya berlaku di Rusia, tapi di seluruh negara Eurasia. Eurasia itu adalah seperti Uni Eropa ya. Eurasia ini Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan. Itu negara-negara pecahan Soviet yang gabung dalam satu union IEC. Ini produk-produknya. Apa detailnya nanti bisa ada tertarik, Bapak Ibu tertarik misalnya ekspor produk makanan, apa syaratnya nanti bisa saya berikan, tapi penting ini tugas dari importir. Jadi istilahnya Bapak Ibu cukup kirim barang, kasih list produk apa, list ingredientnya apa, nanti yang apply bisa importirnya. Satu item barang, satu importir, satu
EAC. Andai kata buat satu item barang importer P5 misalnya, berarti harus ada 5 sertifikasi. Dan masing-masing importer yang proses. Saya cek lewat bus broker itu cukup murah untuk bikin satu EAC, tidak sampai 5 juta rupiah. Untuk kategori apa ya? Relatif mungkin ya, tapi untuk mendapatkan marking ini dapat masuk ke lab mungkin ya, itu juga tidak mahal, sudah lewat broker ini. Nah ini mungkin agak sedikit teknis. Ini Rusia itu termasuk kategori negara maju ya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah menggunakan tadi saya diulas juga namanya SKA, Certificate of Origin. Jadi Rusia itu memberikan preferensi dalam skema GSP. Apa saja yang dapat GSP ini dia semua. Jadi seluruh produk daging, seluruh produk perikanan, except 03, 05, 04 produk dairy food seluruhnya berarti. Jadi contoh seperti ini. Kenapa orang Rusia cenderung mengimpor green bean buat kopi ya dibanding roasted? Karena kalau lihat dari struktur tarif dia, kan lebih bahan baku ya, maksudnya lebih green bean itu kan belum di roasted, jadi diberikan biaya masuk 0%. Sedangkan kalau yang sudah disangrai itu ada sekitar 8% biaya masuknya. Sebab itu banyak orang Rusia akhirnya memilih mengimpor green bean. Tapi kalau mereka tahu ada skema GSP, entah mau green bean, roasted, atau sudah yang dibubuk ya, itu semua 0% semua. Ini ada patokannya. Jadi kadang-kadang orang Rusia pun nggak tahu, tapi intinya mereka emang cenderung buat impor contoh green bean. Tapi ini semua list produk yang dapat fasilitas GSP. Ini nanti paparan saya bisa di-share, disirkulasi ke peserta semuanya. Ini listnya. Emang kalau kita perhatikan, kebanyakan ini bahan baku ya. Mereka pintar juga kalau buat produk jadinya, mereka proteksi industrinya. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Nah, saya kembalikan ke para moderator untuk tanya jawab. Belum ada suaranya, Bu Ati. Halo, Bu Ati. Bu Ati suaranya belum ada, Bu. Tak muncul. Belum muncul, Bu. Belum, nggak muncul suaranya, Ibu. Baik, saya bantu Bu Ati kalau gitu sementara. Halo? Halo, Bu? Bisa? Belum? Halo, Pak. Nah, ya, silakan, Bu. Ada sekarang. Ya, silakan. terima kasih. Terima kasih Pak Farid Amir atas paparannya. Untuk kali ini, saya kasih kesempatan kepada peserta yang kalau mau bertanya kepada Pak Farid Amir langsung, meskipun tadi ada beberapa yang sudah ditulis, mungkin langsung saja kepada yang mau bertanya, silahkan. Boleh raise hand atau kasih reaction, silahkan Ibu dan Bapak. Pak Yana Suryana, silahkan. Hadir atau tidak, karena jika Pak Yana Suryana sudah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak langsung, Amir, Bu, ya. terima kasih atas paparan yang Bapak sampaikan. Dibuka dulu videonya, Pak. Oke. Terima kasih atas paparan yang disampaikan. Nah, kami kemarin juga diundang di salah satunya nanas berbentuk kaleng. Nah, untuk lebih mendetail terhadap permintaan buah-buahan yang Bapak bilang tadi 1.000 ton per bulan,
itu bagaimana suaranya kurang kita bisa jelas, Pak. mendapatkan Videonya Ya, ditutup saja, Pak. Yana, Suaranya kurang jelas. market Pak. Pak Yana, maaf, suara Itu tidak ya. terdengar, Pak. Yang pertama dulu, Pak. Halo, Pak. Ah, Pak silakan, Yana. Pak. Pak Yana, suara belum terdengar. Oh, iya. Atau yang di chat aja sama sih, Bu, pertanyaannya. Oke, ya boleh, Ya. Pak. Oke. Terima kasih nih. Ya, silahkan, Pak. Wah, ada satu peluang bagus di Rusia, butuh 100 ton buah mangga per bulan itu ya, Pak, tadi ya. Ya. Tadi Bapak Yana sampai sepertinya ada bisa supply ini ya, nanas kaleng bukan? Tadi sempat saya dengar. Betul, Pak. Berapa kaleng bisa produksi berapa banyak, Pak? Untuk produksi kita sedang pendataan karena bukan kami langsung, Pak. Ini produsen teman saya sedang pendataan, Pak. Nanas kaleng itu saat ini sedang besar permintaannya. Jadi Bapak tahu GGP ya, sudah supply ke Rusia. Jadi setahun itu nilai transaksinya 2 juta USD. Dia supply ke banyak retail besar di Rusia. Masih ada permintaan, tapi ternyata ada ini dia. GGP ini ada kebijakan kalau sudah supply ke retail itu dia nggak mau lagi supply ke retail yang sama. Jadi ada peluang buat Bapak. Ini permintaan terakhir yang kami masuk ke kami sampai bisa minta 1,3 juta kaleng per tahun. 1,3 juta. Oke, siap. Jadi dari materi saya tanya supaya Bapak berapa banyak bisanya gitu, Pak. Ini ada permintaan beneran, Pak. Baik. Pak, Bapak kontak saya langsung, Pak ya. Ya, Baik, Japri, Pak. siap, Pak. ditindaklanjuti Siap. secara langsung. Siap, Pak. Lanjut untuk pertanyaan kedua, Pak Farid, yang potensi tentang pasar porang, Pak, di Rusia bagaimana? Bagaimana, Ibu? Pasar? Porang atau konjak. Tonjak. Ya, Izin, Bu, apa? Nggak begitu jelas. ini dari Pak Yana juga nih yang bertanya nih. Pasar porang, peluangnya seperti apa di Rusia? Oh, itu jadi gini, saya kalau bicara peluang itu patokannya tadi yang saya sampaikan itu kan adalah yang umum ya, dan pernah masuk inquiry-nya ke kami. Tapi yang untuk bicara saat ini itu tidak ada. Oke. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, Pak. Untuk produk organik seperti kelapa parut kering, apa ada persyaratan khusus di Rusia? Tadi yang EAC, yang Eurasian Conformity, itu ini kelapa parutnya buat industri atau buat retail. Andai kata buat retail, artinya kan buat konsumen ya, itu sudah wajib pakai sertifikasi EAC itu. Ini pertanyaan dari Pak Saifullah. Mungkin kalau kurang jelas, Pak Saifullah bisa langsung tanya Pak Farid. Seperti kelapa parut ini sama desi coconut sama tidak ya? Itu emang ada permintaannya, emang kalau dia biasanya tuh andai kata diekspor sebagai bahan baku input, misalnya yang impor tuh kan kayak industri ice cream, industri bakery atau industri makanan ya. Jadi buat tes rasa dari makanan olahannya buat ada rasa kelapa, itu mungkin kalau buat input nggak perlu sertifikasi khusus, tapi andai kata untuk konsumen wajib sertifikasi yang tadi saya sampaikan yang EAC itu untuk kelapa. Oke. Ada pertanyaan yang lain, Pak Farid. Kalau handicraft, apa yang bisa diterima di Rusia?
Dan bagaimana dengan handy bag terbuat dari plastik, apakah bisa diterima? Dan apakah perlu sertifikat kemasan plastiknya? Handicraft ini jadi agak sulit buat handicraft ya. Jadi gini, mungkin saya cerita sedikit. Kita di KBRI punya event namanya Festival Indonesia. Mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah pernah dengar ya, yang di Agustus itu. Tahun ini sayang tidak ada karena pandemi COVID. Kita sudah melaksanakan sudah 3 kali. Maaf, 3 kali. Di situ banyak orang pelaku usaha kita tuh menjual handicraft. Jadi kita sampaikan kalau di event tersebut laku ya. So, handicraft, batik semua laku. Tapi andai kata kita bicarakan cari buyernya untuk dalam rangka ekspor, nah itu dia yang sulit. Jadi gini, soalnya saya ada mungkin buat Bapak Ibu semua ya, mungkin juga Pak Nur Samsu mengasih ide masukan ke setahu saya ini kan event juga disupport oleh Kementerian Koperasi UKM. Jadi untuk produk-produk yang istilahnya apa ya, disupport yang diproduksi oleh UKM, yang ekspornya itu sulit dalam partai besar, kami dapat penawaran dari salah satu marketplace di Rusia. Jadi seperti apa ya? Seperti Tokopedia atau Bukalapak, tapi dia untuk produk impor di Rusia. Jadi dia siap untuk kerjasama dengan salah satu marketplace di Indonesia yang untuk ekspor. Jadi nanti produk-produk Indonesia yang siap ekspor itu di istilahnya apa yang ada di marketplace di Indonesia akan ada tampil di marketplace di Rusia. Semua sudah dalam bentuk bahasa Rusia. Dan mereka akan mengimpor secara, jadi mungkin secara rutin akan mengimpor, taruh di gudang dia. Selama ini kan sulitnya adalah, kadang-kadang ketika ada konsumen, mau produk handicraft kita, tapi bayar tidak ada. Jadi dengan skema ini diharapkan bisa, tapi memang nggak mudah. Karena saya cari terakhir ke Jakarta di bulan Maret lalu, marketplace Indonesia itu yang siap ekspor, yang untuk produk ekspor ya, itu kan baru selesai baru Bukalapak, tapi juga buat beberapa negara aja. Rusia belum masuk. Saya harapkan dalam jangka panjang nanti ada marketplace Indonesia yang sudah kuat ya, menawarkan produknya bisa buat kerjasama dengan marketplace di Rusia. Jadi nanti semua produk, ya, termasuk handicraft, yang sifatnya tidak bukan partai besar ya, yang mungkin yang misalnya kalau ekspor LCL atau lewat udara, itu bisa dikonsolidasi semua, dan mereka juga menyarankan dikirim di awal, nanti andai kata ada end user konsumen beli, bisa langsung dari gudang dikirim, seperti itu. Jadi case buat handicraft emang sampai saat ini, terutama buat tas ya, saya belum ketemu buyernya. Tapi kalau bicara buyer ini buat impor, tapi kalau bicara pembeli end user itu banyak. Langsung nih Pak ya, langsung end user ya. Bisa itu Pak, insya Allah bisa di follow up Pak. Kami ada namanya aspenku.com, ada Pak Rahmat Marpaung di sini. Beliau juga nanti ada pembicara tamu, juga narasumber, juga operator. Ya memang marketplace yang didedikasikan khusus untuk pasar ekspor. Kami juga sudah membuat namanya ekspor agregator seperti itu kira-kira mirip-mirip itu. Yang memang kita butuh partner di negara tujuan ekspor yang dia mengelola gudang dan kemudian mendistribusikan secara retail gitu. Saya kira ini bisa sangat membantu nanti teman-teman yang produknya bisa. Ya nanti kita bicara lebih lanjut Pak Farid. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur Samsu atas tambahannya. Ada masih Pak Farid pertanyaan untuk lada putih di Rusia bagaimana peluangnya? Sama baju muslim yang dibutuhkan seperti apa? Lada putih ada, tapi saat ini jadi ini lada putih memang termasuk lada ya, bukan lada putih aja, termasuk yang ada pasarnya. Bumbu ya, bumbu powder. Iya, buat jadi bumbu. Malah saya bisa informasikan sebentar lada, tapi memang tidak besar Pak. Mungkin sekalian dokumen sertifikatnya Pak, ini ada pertanyaan jadi ada digabung sekalian Pak.
Lada itu ada, tapi memang untuk periode sekarang 1-2 bulan terakhir tidak ada permintaan. Andai kata punya penawaran bisa kirim ke email ke saya, detail informasinya dan harga penawaran bisa kami sirkulasi nanti ke partner kami di sini. Dokumennya karena bahan baku mungkin tidak ada syarat khusus, tapi mungkin standar ya, standar. Termasuk sertifikat ujian juga bisa di provide. Seperti itu, Bu. Ya, iya. Iya, ini ada pertanyaan juga ya tentang rempah-rempah tadi hampir sama ya Pak ya dengan lada putih itu ya Pak ya. Ini Sebentar Bu ya, saya cari informasi sebentar ya. Saya pernah ketik. Ada pertanyaan itu rempah-rempah, pala, cengkeh, kayu manis dan lain-lain. Pala. Oh di HP satu lagi sebentar. Saya langsung kasih detail Bu ya, informasi mengenai spices. Ya. Nah dia. Rempah-rempah kan masuk rempah-rempah itu kayu manis apa rempah ya? Ya. Cinnamon. Ada pala, cengkeh, kayu manis. Ada dari semua spesies itu yang agak besar memang demand-nya ya kayu cinnamon itu dia tidak besar, hanya impor Indonesia itu sekitar impor Rusia sekitar 1.000 ton per tahun. 1.000 ton per tahun. Kita supply 66% ke pasar Rusia. Lada ini tidak begitu besar juga, sekitar jadi gini, buat lada itu kita hanya isi pasarnya 6,6% di Rusia, itu dengan volume 644 ton. Masalahnya yang satu, biaya masuk kita 3,2%, sedangkan Vietnam 0%. Ini gara-gara Vietnam sudah punya FTA dahulu. Cengkeh kita isi market share itu 16% atau 53 ton, jadi nggak besar pasarnya. Pala kita 25% share di Rusia dengan volume 123 ton. Ya, jadi emang ada pasarnya, tapi emang tidak begitu besar. Jadi andai kata saran saya itu pasti kebanyakan spices yang diekspor untuk B2B ya buat industri ya. Tapi andai kata bisa dibikin premium, contoh saya pernah ada lada langsung dijual ke retail, sudah dalam bentuk kemasan premium, mungkin masih ada peluang lebih besar. Ya, kalau terkait dengan jahe putih, jahe merah yang instan bagaimana peluangnya Pak di Rusia? Instan? Ya, jahe. Kalau jahe aja sih ada, tapi kalau instan? Jahe putih, jahe merah yang instan. Peluangnya bagaimana? Itu khasiatnya apa ya? Untuk menghangatkan badan ya? Iya Pak. Kalau sini kan mereka sudah terkenal dengan minum alkohol ya, jadi mungkin mereka nggak biasa. Nggak mau ya. Dia di sana kan dingin Pak. Enggak, mereka minum alkohol. Tapi kalau buat minum mereka tuh kuat teh. Jadi kopi teh itu kuat, tapi kalau jahe enggak. Ada tapi enggak besar ya. Kalau bicara secara umum teh. Jadi antara kopi dan teh itu teh besar ya. Teh hanya ada 2, green. Mereka lebih banyak ke black tea ya. Tapi juga kalau green tea yang premium. Oke. Kalau di diaspora Indonesia di Rusia, apakah ada punya toko atau restoran atau perusahaan di sana, Pak? Sayangnya diaspora kita tuh nggak banyak. Ada beberapa mantan mahasiswa yang nggak pulang-pulang, tapi bisnisnya jadi seperti broker. Jadi kalau punya toko tidak ada. Satu ada mahasiswa kita yang berkeluarga di Rusia, punya istri orang Rusia, bisnisnya mengimpor spices. Ya, tapi bukan toko, dia supply ke retail. Oke.
Kalau bicara mirip toko, bukan orang diaspora, malah orang Rusia. Jadi ada kita namanya House of Indonesia di Vladivostok, itu yang punya orang Rusia. Tapi barang-barangnya orang Indonesia. Ya, dia namanya juga House of Indonesia ya. Jadi semua produknya produk Indonesia, tapi dia fokusnya ke produk-produk ini ya, Bang. Untuk furniture ya, furniture buat perhotelan. Masih ada Pak Farid. Ini kita. Tadi ada belum jawab pakaian Muslim ya? Iya Pak. Ini ada pertanyaan itu Pak. Pakaian Muslim ini bicara selera ya, bukan bicara demand-nya berapa. Tapi kalau saya perhatikan Muslim itu mirip Muslim di Indonesia pakaiannya. Jadi maksudnya yang agak sedikit gaul lah. Jadi bukan yang gamis yang besar, itu kan juga bukan fashion ya. Tapi kalau bicara fashion yang Muslim ya agak mirip Indonesia kok, sama. Ke yang tren masa kini gitu Pak ya? Iya. Baik. Masih ada Pak, tentang produk turunan kelapa seperti kokopit untuk media tanam, apakah ada potensi di pasar Rusia? Kokopit? Iya. Untuk media tanam. Ini harus saya cek dulu ya, nih. Ya, tapi di sini kebanyakan lahannya lahan gambut ya. Saya nggak tuh paham apakah lahan gambut bisa menggunakan kokopit atau tidak. Tapi kalau produk kelapa ya kebanyakan saat ini desiccated coconut ada banyak. Lanjut Bu. Ya, masih ada Pak. Untuk sayuran bagaimana? Sayur sulit Bu. Sayur. Karena mereka jadi gini, case-nya Rusia itu kan seketika dia menganeksasi Crimea tahun 2014 itu mereka kan memblokir diri dia terhadap Uni Eropa ya. Jadi dulu tuh mereka sayur tuh kan dari Ukraina, dari Eropa. Mereka misalnya apa ya? Bukan blokir apa namanya? Menutup diri, tidak membeli produk pertanian dari negara-negara tersebut, sehingga saat ini mereka swasembada kuat. Ya, jadi yang mereka impor itu paling kentang dari negara Iran, Asia Tengah, buah-buahan tropis. Tapi kalau sayur, daging, susu mereka kuat. Paling kalau yang frozen mungkin ya, frozen. Tapi kalau yang sayur-sayuran itu mereka kuat sebetulnya. Dipenuhi sendiri gitu Pak ya maksudnya? Iya, Pak? Iya, bisa swasembada mereka. Oke. Ini bagaimana preferensi cita rasa makanan dan baju fashion untuk orang Rusia? Cita rasa makanan. Kalau kita berkaca dengan makanan Rusia, sebenarnya mereka nggak ada taste-nya ya, nggak ada rasanya, jadi plain. Paling hanya lada dan gula saja, tapi mereka sudah welcome dengan makanan Asia ya. Di sini makanan Asia. Jadi mungkin Pak Samsu pernah ke Moskow, restoran yang didatangi orang Rusia itu bukan restoran Rusia malah. Jadi restoran Asia Tengah. Jadi sebetulnya oriental restoran ya. Jadi kayak makanan dari Uzbekistan, dari negara-negara Asia Tengah itu mereka sangat suka. Dan jadi Asia Tengah itu kan mirip ini kan, mirip Timur Tengah. Jadi itu selera makan mereka, tapi karena mereka dekat dengan Vietnam, kan adik angkat istilahnya ya, zaman komunis dahulu, mereka suka makan namanya pho. Itu sangat suka sekali makanan itu. Jadi, tapi nggak yang non spicy ya, non spicy. Jadi selera makan mereka jadi sebetulnya mesti nggak begitu baik sih sebetulnya. Iya. Kalau fashion pandangan saya itu termasuk yang trendy ya, nggak kalah sama Eropa Barat. Ya. Walaupun sayangnya, fashion ini baru kelihatan bagaimana mereka berpakaian di saat summer. Karena dari 12 bulan, hanya 4 bulan mereka tidak pakai jaket. Kayak sekarang juga spring ya, masuk di bulan Juni, tapi karena lagi turun suhu sampai 10 derajat, ya orang kok hari pakai jaket juga kan. Iya, jadi fashion mereka kebanyakan dengan jaket. Oke, masih ada 3 lagi Pak pertanyaan sebelum kita tutup Pak.
bagaimana dengan spare part mobil, Pak? Apakah ada pasarnya? Spare part mobil itu dia, saya suruh Otomotif. jawab ya, tapi intinya gini, pasar ada, tapi bersaing dengan China. Di sini China kan sudah merajalela ya, karena dekat sekali ya. Jadi saya contoh terakhir di sekitar tahun lalu bulan September, saya lihat ya, karena ada perusahaan Indonesia ikut Expo produk spare part, itu hampir semua, mungkin berapa ya, 50% tuh China. Jadi ada peluang, tapi harus bersaing dengan China. Iya. Oke. Masih ada lagi. Kalau dengan coconut sugar-nya bagaimana, Pak? Apakah ada peluang? Ini gula Jawa ya, coconut sugar, Pak. Gula merah. Ini sudah mulai ada peluangnya, bisa dalam, kalau curah malah mungkin sebaiknya ini dalam bentuk kemasan. Menurut saya ya. Harus dikemas malah. Iya. Saya juga pernah ketemu, kan misalnya gula mereka tuh yang pasir tuh dalam bentuk blok ya, balok. Udah ada juga yang brown sugar. Tapi malah itu produksi lokal. Gula batu ya kali, Pak. Ada peluang. Gula pasir yang gula batu. Tapi mereka produksi sendiri, Bu. Jadi, gini, peluang itu bicara peluang, harus bicara ini ya, apa? Harga ya, harga. Jadi karena kata mereka sudah produksi, ya siap-siap aja harga kita tuh lebih kompetitif atau tidak, kecuali kita bisa jual secara premium. Jadi beda dengan produk yang sudah ada di pasar. Baik, tinggal satu Pak, pertanyaan dari Bapak Samuel. Orang Rusia kan punya kebiasaan minum vodka. Nah kami orang Manado itu punya lokal whisky. Namanya ya, apakah itu punya prospek di sana? Saya rasa ya. Jadi gini, buat minuman ya, minuman alkohol itu mereka punya toko sendiri. Jadi contoh kayak Indonesia itu kan ada Alfa, Indomaret ya, itu jual aneka produk. Kalau di Rusia itu ada kayak retail, itu dedicated jual minuman beralkohol. Mungkin kita berpikir kita sulit masuk ke sini, tapi mereka jadi orang Rusia itu cenderung banyak variasi, jadi mereka lebih senang. Itu kalau Bapak Ibu tahu ya, Bali High sudah masuk bir. Bali High masuk udah cukup banyak ya. Jadi intinya gini, buat alkohol sepanjang buat cap tikus ya, andai kata kemasan yang jelas, brand yang jelas, dikemas dengan baik, itu mungkin ada peluang. Malah saya bisa kenalkan sama importer alkohol yang import Bali High. Karena dia memang bisnisnya di Minol. Ya, silakan nanti Pak Samuel langsung berkontak dengan Pak Farid Amir ya. Iya. Baik, pertanyaan yang tercantum di chat sudah selesai, dan kita waktunya juga sudah pas, Pak. Sebentar Bu, ini nomor masih ada? Saya baca ya, saya ikut baca soalnya. Saya ikut baca juga soalnya. Oh ya, saya mungkin kelewatan. Bagaimana ngurus GSP? Gampang aja, pakai COO Form A. Cukup itu. Form A ya, Form A. Kalau industri sisa bagaimana? Sisa itu, ya jadi gini, orang Rusia suka merokok ya. Suka merokok, tapi merokok yang secara konvensional itu kan nggak boleh sembarangan merokok ya. Bahkan di ruangan nggak boleh ngerokok di dalam. Apalagi kalau mereka ke kongko di restoran atau di bar nggak bisa ngerokok, jadi sisa jadi patokan substitusinya. Jadi cukup banyak sisanya kita juga ada supply Indonesia ya, digunakan kalau buat pameran rutin. Ini maksud pameran yang reguler atau sisa nih? Pameran kalau buat KBRI adakan Festival Indonesia di Agustus, tapi saya tahun ini tidak ada. Kalau kami, kantor kami atas perdagangan, bisa jadi setahun ikut 2 kali, dan umumnya itu produk makanan ya. Jadi kayak ikut kami Produk Expo, atau terakhir tahun depan kami rencana ikut yang coffee, kakao, coffee, tea, kakao, restoran Expo, Rusia Expo. Seperti itu, Bu. Ya, oke.
Terima kasih Pak. Oh masih ada kelewatan ini tadi Pak tentang kosmetik Pak. Apakah ada peluang di Rusia? Kosmetik di sini sudah banyak masuk kosmetik ya. Maksudnya kalau bicara peluang ada, tapi sekarang tergantung kualitas dan harga sih ujung-ujungnya. Ya. Ya. Produk Apa ada kosmetik Korea pun ya, produk kosmetik Rusia pun. Jadi gini, Rusia ada punya channel yang kosmetik. Rusia juga punya kosmetik sendiri. Impor pun mereka terbuka, tapi kebanyakan Korea. Oke. Ya. Baik. Masih ada menyusul pertanyaan mungkin. Masih mau dilanjut atau gimana nih Pak Farid, Pak Nur Samsu? Masih kayaknya waktunya kurang dan antusias sekali ini para Boleh 5 menit lagi Bu, silakan. Oke. Dilanjut. Oke. Furniture ya Pak. Ya, monggo silakan. Furniture sudah ada. Furniture sayangnya kondisi dengan nilai tukar rubelnya drop pasti drop juga furniture ya, drop. Jadi case-nya itu furniture tuh banyak di sebelum 2014. Jadi ketika 2014 mereka krisis ekonomi pertama gara-gara Crimea itu, furniture turun. Jadi ada peluang tapi juga nggak besar. Jadi saya sempat ada permintaan dari supply distributor furniture di Rusia, dia kontak kami, tapi nggak sulit cari perusahaan Indonesia yang bisa ya, kecuali Bapak Susilo Triwidodo bisa bantu. Dia bisa sediakan tempat buat display di kota Moskow, di pinggiran kota Moskow. Kita kirim, tapi dia minta furniture yang rotan. Nanti andai kata ada permintaan, baru dia ngimpor. Tapi kita harus kirim sampel dulu. Cukup banyak satu kontainer ya, 40 feet. Seperti itu. Jadi dia jaga-jaga up. Jadi dia nggak mau resiko ngimpor, nggak terjual. Jadi dia maunya kirim dulu barang buat sampel, dipajang di dia yang menyediakan biaya semua buat displaynya di toko, salah satu toko furniture di sini. Nanti kalau ada permintaan baru diimpor. Ya. Ini ada pertanyaan nih Pak. Tadi sempat ada info spa ya Pak ya. Nah bagaimana peluang aromaterapi dan minyak esennya? Aromaterapi ada, tapi ini begini, kalau bicara peluang ada ya, tapi sekarang itu banyak dipasok dari China, Bu. Ya. Jadi gini, kalau mau kita sedikit bernapas, barang yang tidak dipasok sama China. Iya. Ya. Bersaing ya. Kecuali kita bisa tawarkan secara premium, bukan China dia ada yang low grade dan juga yang premium. Tapi kalau kita tawarkan premium, mungkin dicari. Gini, contoh case-nya Bali High ya, bisa diterima di sini. Mungkin si importir dia ngimpor dedicated buat impor produk bir dari Asia. Dia impor Korea, China, sama Indonesia. Kalau jujur aja ya, saya nggak minum bir, tapi kalau kata orang-orang turis di Indonesia kan lebih ngetop bir bintang ya dibanding Bali High. Tapi kenapa diterima lebih Bali High di Rusia? Karena image Balinya itu. Walaupun Bali High dibuat di Bekasi kan. Jadi ada nilai tambah. Ada nilai tambah walaupun bukan premium, itu yang mau dibeli orang Rusia. Ada etniknya. Iya. Masih ada satu industri sisa. Bagaimana Pak? Ini dari Pak Farid Fahmi ini pertanyaannya. Tadi sudah saya sampaikan orang Rusia ya? suka ngerokok ya. Suka ngerokok akhirnya jadi di restoran atau di kafe mereka lebih menggunakan sisa. Oke. Ya. Saya kira sudah ya, masih marmer Pak. Masih ada marmer ini pertanyaan marmer. Sulit Bu marmer. Mereka pertama mereka alamnya luas sekali ya. Jadi namanya tambang batu tuh banyak, dan andai kata mereka impor, setahu saya dari Italia banyak Bu. Ya, di sini Italia sama Rusia agak secara perdagangan erat juga. Ya, ini minta disinggung Pak tentang kultur untuk negosiasi dengan orang Rusia itu seperti apa? Orang Rusia. Rusia sebetulnya sih nggak ada bedanya ya. Tapi gini,
Ini kembali ke masing-masing ya. Nggak sama aja Bu, sama kayak maksudnya nggak ada bedanya. Intinya nggak ada yang mendasar, tapi memang karena saya bukan negosiator untuk menentukan jadi tidaknya beli produk, kayak sebagai mediator aja ya, bukan negosiator. Tapi kebanyakan mereka ujung-ujungnya kan diakhiri dengan minum-minum kan. Jadi kalau kata suka minum-minum gampang betulnya. Iya. Ya. Tapi yang penting gini Bu, kalau bicara negosiasi terkait dengan ekspor impor, UUD Bu, ujung-ujungnya duit. Iya, harga. Iya. Baik. Terima kasih Pak. Ya, terakhir barangkali Bu, sebelum diakhiri, tadi ada yang tanya itu Pak, lamanya perjalanan kalau lewat laut ke Vladivostok dan ke Saint Petersburg. Saint Petersburg 40 sampai 60 hari tergantung transitnya berapa lama. Lama ya? Kalau Vladivostok 3 minggu 4 minggu lah. Oke. Ya, baik. Siap. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih Pak Farid atas waktunya sharing dengan kita semua yang ada di forum online ini. Terima kasih kepada semuanya, para peserta, Pak Sony, juga Pak Farid, Fahmi, dan semuanya atas kerja kita sama semua, sehingga pertemuan kita hari ini cukup lancar dan semoga memberi manfaat kepada kita semua. Nah, sebelum kita tutup, post-test, silahkan untuk mengisi dan dikirimkan kembali kepada panitia. Dan kami ucapkan sekali lagi, saya mohon maaf, tadi saya belum memperkenalkan diri, malah lupa. Saya Ati dari Apikri, dari Koperasi KSO Apikri Jogja, yang mengekspor kerajinan ke beberapa negara, Amerika, Eropa, dan Australia, serta ada Asianya ke Jepang. Terima kasih dari kami, mohon maaf atas saya memandu pagi hingga siang hari ini. Dan sebelum kita tutup, saya persilahkan untuk mengisi post-testnya. Dan juga foto bersama dulu Bu Ati. Oh ya, saya kembalikan kepada Mbak Mila ya untuk memandu foto. Dari saya tutup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Mila. Waalaikumsalam. Silakan Ibu dan Bapak, ini di layar saya ada 4 layar. Boleh senyum selama 1 menit untuk saya mengabadikan presentasi. Saya mulai dari layar pertama ya. Senyum 1 menit ya. Bentar. Kemudian layar kedua ya cukup komplit. Dibuka semua layarnya. Terus layar ketiga. Layar terakhir. Ya, cukup Bu Ati. Ya, terima kasih Mbak Mila atas kesempatannya untuk mendokumentasikan kegiatan kita hari ini. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti diklat online pada pertemuan kelima ini dari awal hingga akhir. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, pada Pak Nur Samsu juga, dan dari saya terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.